Kalau kalian perhatiin, seumur hidup aku tuh nggak pernah ganggu hidup orang lain. Kecuali kalau dia mulai duluan. Kalau dia mulai duluan, ada kalanya aku diem, ada kalanya aku harus speak up karena untuk membela diriku sendiri ya. Karena aku sadar nggak akan ada yang bisa menjaga dan membela dirimu selain dirimu sendiri. Apalagi aku punya anak yang nanti dia gede pasti akan main sosmed dan mungkin dia akan cari atau apa segala macam. Tapi ya balik lagi ke masing-masing orang ya. Ada yang pengen lorot tenan aku mongkoy. Oke guys ya, guys besok ketemu sama Doktif jam 9. Alhamdulillah Doktif banyak ambiarin produk-produk yang enggak overclaim. Benar. Ya. Jadi saatnya kalian check out, saatnya kalian shopping buat jualan lagi ya, buat usaha ya. Nggak ada itu yang namanya Prof Taruna melarang-larang Doktif untuk review, nggak ada, ya. benar. Jadi kita insya Allah kita bakalan bersinergi bareng untuk sama-sama mencerdaskan masyarakat. Iya, oke. Skintific bagus ya, semua produknya Doktif cek aman. Halo Bu, periksa kesehatan 10.000 US dollar. aduh 10.000 US Bu, dollar. mending Ibu udah ada ya Bu daripada Dokter apaan lu? Urusin uang susu anak gue apa segala macam. Kalau lu dokter, lu harusnya tahu kalau anak di bawah 2 tahun itu direkomendasin sama dokter tuh pakai ASI bukan sufor. Ngomong uang cucu. DBF dong. Lu gimana nih yang lu tuduh gue dapet 100 jeti? Mana buktinya? Minimal kalau misalkan lu nggak bisa buktiin, berarti jatuhnya fitnah. Kalau misalkan nggak mau dibilang fitnah, cairin lu yang transfer gue 100 jeti biar nggak jadi fitnah. Gimana sih lu? Kamu lakukan di klinik kamu itu sudah melanggar aturan sayang ya. Stem cell itu hanya boleh dilakukan di klinik utama ya, sedangkan klinik kamu adalah klinik pratama. Itu aja udah salah. Jadi jangan kamu jadi pembicara seperti itu aja kamu ngerti nggak aturan di Indonesia gitu ya. Terus ada lagi pada saat masalah apa, surat izin praktek ya, ya enggak? Ngomong dong surat izin praktek ya kan. Yang namanya surat izin praktek itu wajib untuk diletakkan di dinding. Gimana itu surat izin prakteknya sayang? Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, kita bahas yang lagi viral yaitu tentang apa nih guys ya, tentang Doktif seperti biasa ya. Dan ini bahwasanya Denis Carista ini sedang melaporkan katanya pencemaran nama baik ya ke Doktif. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin guys. Yuk kita langsung simak videonya guys. Iya, sama satu lagi nih, kalau misalkan sampai ada yang bisa kasih bukti, buat 51 juta mana sih gua kasih 1 juta, sama gua beli cilok satu kontainer yang bisa kasih 20 juta. Asik. Gua dapat 1 juta sekali belajar ya, gitu. Dari yang inisial R seperti kata dia. Jadi dokter tuh jangan fitnah, dokter tuh obatin pasien. Ya. Kalau lu mau jualan, ya jualan aja, jangan gitu-gituin kayak orang. Terus itu makanya Bentar, jangan review lah. Emang Denis ini punya skincare gitu sehingga dia kayak nggak terima gitu loh guys. yang ada jangan jadi ada gitu. Kan ceritanya kan Doktif kan ini dokter kecantikan ya mungkin ya. Jadi ya dia mereview gitu ya. Sedangkan Denis apa gitu, pemiliknya kah atau gimana guys? Ini buat bala-balanya Doktif ya, yang Bala-bala. gua belum sadar ya guys. Oke, semoga nanti sadar ya guys ya. Oke, dengan adanya yang laporan ini, nggak semua yang keluar dari mobil itu benar. Contohnya salah satunya adalah gua. Ini yang baju 100 juta. Masih aja kekeh lu bilang gua terima. Gua nggak terima. Gua udah bawa mutasi gua semuanya. Kalau misalkan sampai diterima, laporan mah kagak jadi. Udah, ngapain ditanggepin? Tanggapan Doktif nih saat laporan Denis Carista. Dan itu silahkan melapor sebagai warga negara Indonesia yang baik, silahkan melapor. Doktif yakin nggak akan bisa naik ya, buktinya nggak kuat gitu loh ya. Jadi biarin aja melapor bagus daripada melabrak gitu ya.
lagi ngomongin cara Siapa yang trust NPD? mempersulit guys. Bosnya kamu NPD. Emang semua orang diberantemi, semua orang diperesin, ya kan? NPD itu kan gitu, kalau ada baunya dia baik-baikin. Kalau aku kan konsisten, kalau aku benci sama orang gue benci, kalau gue suka sama orang ya gue suka. Tapi gue nggak bisa tuh kalau misalkan habis baik sama orang terus karena ada duit, jahat sama orang terus ada duit, nah baru gue baik. Nggak bisa gue kayak gitu, nggak bisa. Bukan tipe aku sayang, tipe aku nggak kayak gitu soalnya. Aduh, gimana ya caranya ya supaya aku tuh bisa kayak gitu? Nggak bisa. Jadi kalau aku tuh kesel sama orang, udah gitu. Nggak bisa tuh kalau aku misalkan sosok pura-pura baik, itu tuh nggak bisa aku bolok, nggak bisa aku sayang. Ya apa? Watak sifat karakterku tuh seperti ini memang gitu kan memang. Kan kalau orang NPD itu playing victim ya, habis ngata-ngatain orang, dirinya sendiri sebenarnya yang begitu gitu. Kamu lakukan di klinik kamu, itu sudah melanggar aturan sayang, ya. Stem cell itu hanya boleh dilakukan di klinik utama. Ya, sedangkan klinik kamu adalah klinik pratama. Itu aja udah salah. Jadi jangan kamu jadi pembicara seperti itu aja kamu ngerti nggak aturan di Indonesia? Gitu ya. Terus ada lagi pada saat masalah apa surat izin praktek ya, lihat nggak? Ngomong dong surat izin praktek, ya kan? Yang namanya surat izin praktek itu wajib untuk diletakkan di dinding. Gimana itu surat izin prakteknya sayang? Udah jangan panik. Sarannya dokter, kamu jangan panik. Siapkan aja bukti-buktinya nanti pada saat dipanggil oleh aparat hukum. Gitu aja. Ya. Gitu. Oke. Ya udah, kalau dengerin ngapain kamu dengerin? Malah bagus naik terus nanti penontonnya. Kalau kamu nggak mau dengerin ya tunggu. Sesimpel itu kan hidupnya. Jangan dibuat jadi heboh. Kasihan banget sih kalian ini. Gitu. Ya kan? Silahkan sayang. Jadi gini. Ya, itu apa mas? Oh iya. Kasih. Jadi kalau mau lapor tuh silakan, cuman masalahnya laporannya itu naik atau enggak, gitu aja ya. Enggak semua orang lapor itu tuh salah, gitu loh guys ya. Jadi kalau mau lapor ya lapor aja, kan bisa naik tuh engagementnya jadi tinggi, terus semua jadi pada apa itu algoritmanya naik kan, semua yang bisa ngelarisin dagangan, ya kan? Gak apa-apa, silahkan. Yang mau pansos sama dokter silahkan, boleh, enggak gitu aja ya. Gak apa-apa, dokter mah hadapin, dokter sudah bilang kok dokter hadapin, tapi bagus ngelapor, bukan ngelabrak, bukan pakai acara kampungan gitu. Boleh ngelapor mah, kalian juga kalau mau ngelapor juga boleh gitu. Ada lepas kacamatanya, wani pira mana ya, wani pira emang kamu siapa suruh dokter gitu. Ih lucu deh kalian ini. Kalau nggak ngomongin orang, waduh, itu cocoknya di komentar nggak? Bisa juga dari lapangan usaha terdekat aja. Tuh. Ini kasus apaan lagi sih? Kasus apaan lagi sih? Dennis resmi laporkan Doktif ke Polres Jaksel. Perkara ada komenan Doktif yang bilang diduga katanya dari sini adalah buzzer yang nerima duit 100 juta dari si R. Nah, masalahnya di sini si R itu nggak ada yang tahu nih siapa nih. Apakah si Rasman, apa Ria Ricis, atau malah si Rahma? Kita nggak ada yang tahu nih. Dia juga nggak tahu nih, bertanya-tanya nih. Gue bukannya kenapa-napa ya, ini para seleb ini dikit-dikit lapor ke Polres Jaksel. Gue cuman kesian atu sama Ibu Nurma doang. Lu bayangin aja, tiap malam-malam Ibu Nurma harus klarifikasi masalah-masalah kalian. Sabar ya Ibu ya. Ini emang seleb-seleb nih, emang lagi parah heboh-hebohnya nih. Ini babak baru lagi nih. Babak baru lagi. Nggak tahu nih kedepannya bulan depan ini antara ada babak apa lagi atau di bulan ini bahkan di akhir bulan gue nggak tahu lagi nih. Ya apapun masalahnya semoga cepat clear. Tapi buat yang tahu masalahnya coba kalian komen di bawah dulu deh. Iya, nih dokter. Ini difitnah menerima 100 juta dan saya laporkan dokter ke Polres Jakarta Selatan. Mulutnya itu digunakan untuk mengobati pasien, bukan untuk ngomongin orang yang nggak penting. Contohnya, ngomongin anak gue, ngapain lu ngomongin anak gue, beli uang susu anak gue terus dilucu-lucu nih, uang cucunya beli halal ya, yang halal lebih cucunya ya. Iya, itu dokter apaan kayak gitu? Menurut gue sih dokter sih nggak pantas sih. Kalau dokter itu harusnya kan nanyain, kamu suhunya berapa? Kamu lagi sakit ya? Apa segala macam. Ini anak gue dibicarain beli uang cucunya yang apa? Pakai uangnya yang nggak halal apa segala macam. Terus ya gitu segala macam si Ria Ricis, gamisnya di komen-komenin dia.
Terus apa lagi tuh? Si DP segala macam semuanya di komen-komenin. Si DP juga jadi toksik, terus Bunda Maya juga di komen-komenin. Tenang aja, dulu gue sama DP juga nggak belain DP, gue juga dosa terus, tapi kali ini gue bela DP. Karena menurut gue ini udah keluar jarum nih, iya nggak cocok dokter ngomong itu. Terus kayak gitu kalau sama Bunda Maya padahal cuma menanggapi tentang skincare, langsung tuh jadi opini, langsung tuh sama dia tuh. Menurut gue nggak pantas sih dokter kayak gitu sih. Terus Uya juga diserang-serang tuh sama dia, cuman karena dia ngundang si SS ke podcast. Padahal kan si dokter itu juga diundang juga ya, sama-sama diundang ya. Langsung dibilang katanya belain dia, padahal dua-duanya diundang. Menurut gua sih udah keluarga loh, harus pantasnya si dokter seperti itu. Terus dia review-reviewin produk orang, terus dia sendiri jualan gitu. Terus dia sekarang jualan baju, dia jangan mau saingan sama gue nih. Tapi nggak apa-apa. Yang benar itu kalau misalkan gue nih lihat dokter nih mau jualan baju nih sekarang, gue doain semoga dokter rame, bukan nge-review-reviewin punyanya dia. Gue mah gak takut, pede, gak boleh matiin rezeki orang, dosa. Ya kan Mbak ya? Gak boleh matiin rezeki orang. Tapi ini bukan yang pertama kali nggak sih dokter menghina anakmu Kak? Atau sudah beberapa kali Kak? Udah, pokoknya kejadian dari tanggal 14 ya. 14 ingat banget karena lagi Valentine gitu. Ya, gua nggak ngerti, dia menurut dia emang lucu ya ngomongin uang cucu, beli uang cucu yang halal apa segala macem. Itu kan namanya penggiringan opini kan? Penggiringan opini. Benar-benar penggiringan opini. Emangnya Dennis ini nggak menggiring opini juga ya? Padahal di sini dokter awalnya itu hanya membantu supaya masyarakat itu tahu skincare yang mana yang bagus untuk kulit ya. Apalagi kan sekarang Selosokia sendiri produknya sudah tutup ya, katanya dia berganti jadi hand body gitu ya, nggak ke wajah lagi skincare itu lagi ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar, kalian lebih berpihak mana, dokter atau Dennis Karista ya ini ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Calvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.